Haleluya, saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Yahweh Maha Kudus, sebab Yahweh Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah, sebab Yahweh Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, kita masuk tata sucinya bersama malaikat, bersama para malaikat. Malaikat menyembah, mari puji Yahweh, mari puji Yahweh. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya, kita masuk, angkat tanganmu kepada Dia, tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yahweh, mari puji Yahweh. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Indaralaba kandaralaba sandaralaba dalabu, ikaraba kandaralabu, ikaralaba sidibikiraba kandaralabu. Baru kata Yahweh Elohenu, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Haleluya, 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 haleluya. Baru kata Yahweh Elohenu melek haolam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu Bapa, Devar-Mu Bapa, yang akan menjadi dasar langkah hidup kami di hari-hari di depan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Bapa kirim untuk menjadi berkat buat setiap kami. Urapan-Mu menyertai hamba-Mu Pak John Tanama. Segala puji, hormat, dan syukur, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Firman Tuhan kembali akan disampaikan oleh Pak John Tanama. Waktu dan tempat saya persilakan. Baruch ha Elohim, Afi Adoninu Yeshua Mashiach, Aser Barak Otanu
Bemasyah Yeshua Adoninu. Bahasan sebelumnya beberapa hal dibahas tentang awal dan perkembangannya ketika Besorah atau Injil diberitakan di tanah Yudea dan perkembangannya sampai ke Samaria, ke Damaskus, dan sampai ke Kaisarea. Kaisarea adalah kota pantai, dan sekarang ini pantai di Kaisarea adalah tempat tujuan wisata yang sangat menarik di antara tujuan wisata lainnya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 dikatakan demikian. Ini perkembangan pemberitaan dan kehidupan rohani yang terjadi di Kaisarea. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat ini menunjukkan bahwa Cornelius bukan orang Yahudi. Cornelius adalah orang Italia yang bekerja mengabdi kepada pemerintah Romawi untuk menjalankan kepemimpinan dalam sebuah pasukan elit. Pasukan yang ditempatkan untuk mengendalikan situasi yang ada di Kaisarea dan sekitarnya. Di ayat yang kedua dikatakan, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan hak Elohim. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Elohim. Ini perlu diperhatikan dan jangan dilepaskan dari konteks sejarahnya, bahwa kata yang pertama penulis Kisah Para Rasul ini berkata ia saleh. Saleh agama apa? Kita perlu pertanyakan. Apakah saleh menurut agama Romawi yang ada pada waktu itu? Mitraism atau agama-agama apa yang ada di lingkungan orang-orang Romawi. Tapi Lukas yang menulis kitab Para Rasul ini, ia berbicara tentang kesalehan di dalam kehidupan ibadah Yahudi. Jadi dia orang Itali, tetapi sangat berminat dan percaya bahwa agama yang ingin dijalani oleh Cornelius adalah agama Yahudi. Jadi minat untuk hidup beragama Yahudi atau menjalani kesalehan Yudaism itu bukan hanya orang Yahudi saja yang menjalani. Rupanya ada non-Yahudi juga berminat untuk menjalani kesalehan dengan cara Yahudi. Kesalehan tentunya bisa saja dia belajar dan juga meniru ekspresi iman Yahudi pada waktu itu. Bahkan bukan hanya Cornelius saja, ia serta seisi rumahnya takut akan Elohim. Dalam terjemahan yang saya baca ini dikatakan, ia serta isi rumahnya takut akan Allah. Saya yakin Cornelius tidak percaya Allah. Cornelius percaya kepada Tuhannya orang Israel. Bagaimana dia menyebutnya kita tidak tahu.
Tetapi kita yakin bahwa Kornelius adalah penyembah Tuhannya orang Israel. Di dalam kitab Keluaran disebut Elohim orang Ibrani. Jadi kesalehannya adalah kesalehan dalam konteks Ibrani, dalam ekspresi keagamaan Yahudi, ia serta seisi rumahnya. Kalau kita lihat di sini bahwa Romawi memberikan kebebasan kepada pejabat-pejabatnya untuk menjalankan agama menurut apa yang diyakininya. Sehingga Kornelius punya kebebasan sebagai perwira untuk menjalankan kehidupan keagamaan dengan cara Yahudi. Tentunya cara Yahudi yang berlaku pada zaman itu. Lebih daripada itu, di sini dikatakan ia memberi banyak sedekah. Tentunya perwira ini adalah perwira orang berada dan mendapat gaji sebagai perwira. Nah, bagian yang dimilikinya itu dibagikan kepada orang Yahudi. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Kornelius tidak hanya mengasihi Tuhannya orang Israel, tetapi juga mengasihi orang Yahudi. Orang Yahudi dikasihi oleh Kornelius, sementara yang lainnya punya kebencian terhadap orang Yahudi. Mungkin saja Kornelius ini adalah orang yang belajar kitab suci Israel. Dari kitab suci itu dia belajar mengasihi Tuhannya orang Israel dan belajar mengasihi sesamanya. Dan dia sangat mengasihi kehidupan umat Yahudi yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan politik pemerintah Roma. Orang-orang Yahudi sejak zaman Makabe sudah mengadakan perjanjian aliansi. Perjanjian itu disebut sahabat Kaisar. Kesalehan Kornelius bersama dengan keluarganya bukan hanya kesalehan biasa, tetapi dia berusaha untuk memiliki relation. Jadi bukan hanya religion, tetapi juga relationship dengan Tuhannya orang Israel. Tuhannya orang Israel di dalam kitab suci disebut Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yaakov. Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, dan Elohimnya Yakub. Itulah Tuhannya Israel. Itu juga Tuhannya Raja Daud, Tuhannya Elia, Tuhannya Yohanes Pembaptis, dan banyak lagi tokoh-tokoh penting yang ada di dalam kehidupan orang Israel. Dia mengerti bagaimana cara berdoa, berapa kali dia harus berdoa, dan bagaimana prosesi doa yang juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dari sini kita bisa melihat bahwa bukan hanya orang Yahudi saja yang menyembah Elohim Abraham, tetapi orang-orang non-Yahudi pun ada yang memiliki iman yang sama. Sementara Kornelius berdoa, Kornelius mendapatkan suatu penglihatan. Saya dibesarkan sejak umur 11 tahun di lingkungan karismatik. Jadi kata penglihatan itu sudah saya kenal, bahkan sudah saya alami sejak saya usia
belasan tahun. Jadi istilah penglihatan itu bukan hanya sekedar istilah, tapi saya memahami apa itu penglihatan. Nah, Cornelius bukan orang karismatik. Cornelius bukan orang yang mengerti tentang karunia-karunia roh, atau yang kita kenal 9 karunia roh. Cornelius orang Itali, menjalani kehidupan ibadah orang Yahudi, dan dia mengalami penglihatan. Penglihatan itu terjadi kira-kira jam 3 petang. Jam 3 petang adalah waktu sembahyang minha di dalam sistem peribadahan di kehidupan orang Yahudi. Jadi penglihatan itu diperlihatkan pada jam sembahyang. Sepertinya ada isyarat bahwa jam sembahyang ini bukan hanya dianut oleh orang Yahudi, tetapi juga dianut oleh orang-orang non-Yahudi. Bahkan Tuhan pun menghargai jam sembahyang itu, sehingga pada jam itu penglihatan secara khusus dinyatakan. Dalam penglihatan itu dikatakan jelas nampak kepadanya seorang malaikat Elohim. Kita tidak tahu berapa kali Cornelius pernah melihat malaikat, atau mungkin itulah pertama kali seorang Itali mendapatkan penglihatan, mendapatkan kesempatan untuk memasuki dunia roh dan melihat malaikat yang diutus oleh Elohim Abraham. Malaikat itu masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Malaikat itu mengenal nama Cornelius. Bagi orang-orang Israel maupun orang-orang non-Israel, jika sebuah nama disebut, itu sesuatu yang sangat istimewa. Suatu perjumpaan yang tidak terduga dan namanya disebut. Ada yang menarik di dalam ayat ini, bahwa malaikat itu masuk ke rumahnya. Di dalam aturan kehidupan orang Yahudi dilarang keras memasuki orang non-Yahudi. Tetapi malaikat Elohim ini, malaikat yang dari surga ini, masuk ke rumah orang kafir dalam pandangan Yahudi. Cornelius dipandang sebagai orang kafir, orang yang tidak termasuk di dalam perjanjian. Cornelius menatap malaikat itu dengan takut, berkata, "Ada apa, Tuan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Ha Elohim, dan Ha Elohim mengingat engkau." Tidak banyak orang yang berdoa kepada Tuhan mengalami peristiwa supernatural seperti ini. Bahkan orang Yahudi pun ketika mereka berdoa, belum tentu dia bisa berjumpa dengan malaikat dan bisa menatap wajah malaikat itu dan berdialog dengan malaikat itu. Dan malaikat itu menyampaikan bahwa semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Elohim. Doa dan sedekah bukan hanya sebuah sajian, seperti sesajen yang tidak jelas sampai atau tidak
kepada yang dituju. Tetapi malaikat ini memberitahu bahwa doa dan sedekah, artinya doa-doa, permohonan-permohonan yang disampaikan oleh Kornelius dan perbuatan-perbuatan baik itu sudah mendapatkan penghargaan dari Elohim Israel di hadiratnya. Ini suatu pengalaman yang luar biasa. Kita juga tidak semua kita orang beriman dapat mengalami seperti yang dialami oleh Kornelius. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyewa kulit bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah mereka yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta prajurit yang saleh dan orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Ternyata Kornelius bukan saleh bersama keluarganya, tetapi prajurit-prajuritnya. Kita tidak tahu prajurit-prajurit ini berasal dari bangsa mana, tetapi prajurit ini mempunyai iman dan kesalehan yang sama dengan komandannya. Berarti Kornelius adalah seorang pengajar. Kornelius adalah seorang yang memberi teladan, bukan hanya di keluarganya, tetapi di dalam pekerjaannya, di kantornya. Sehingga ada beberapa prajurit yang memiliki kesalehan seperti yang dijalani oleh komandannya, oleh Kornelius. Lalu Kornelius menjelaskan segala sesuatu kepada mereka dan mereka pergi ke Yope. Keesokan harinya 3 orang saleh prajurit itu berada dalam perjalanan sudah dekat ke kota Yope. Ketika pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Jadi Kornelius dan Petrus adalah orang-orang yang memiliki kegiatan yang sama. Salah satunya adalah suka berdoa. Pendoa ini adalah orang-orang yang terhubung satu dengan yang lain di dalam dunia roh. Sehingga apa yang dialami oleh Kornelius itu terhubung dengan pengalaman rohani Petrus yang sudah lahir baru. Jadi Kornelius masih Yudaism, tetapi Petrus sudah lahir baru. Itu perbedaannya. Tapi dua-duanya adalah pendoa syafaat. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi Yad Yahweh. Dalam terjemahan ini dikatakan kuasa ilahi. Petrus ketika dia berdoa, bukan hanya berdoa biasa, tetapi dia menembus dunia roh. Kuasa ilahi atau Yad Yahweh ini meliputi kehidupan rohnya Petrus. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengarlah olehnya suatu suara, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Petrus adalah orang yang berpegang kepada kasrut. Kasrut adalah pengajaran tentang
makanan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Jadi apa yang digambarkan di dalam kain yang turun dari langit itu adalah gambaran makanan-makanan yang haram, dan ada satu suara yang berkata, "Bangunlah, hei Petrus, sembelihlah dan makanlah." Petrus belum tahu ini suara siapa, tapi dia tahu bahwa yang berbicara adalah pihak yang mempunyai kekuasaan. Tetapi Petrus berani mengatakan tidak. Ya. Petrus berani mengatakan tidak 2 kali kepada suara itu. Kedengaran pula kedua kalinya suara yang berkata, "Apa yang dinyatakan halal oleh Elohim, tidak boleh engkau nyatakan haram." Inilah ayat yang sering disalah tafsirkan. Seolah-olah hari itu Tuhan sedang membolehkan orang Yahudi untuk memakan makanan yang tidak kosher. Seolah-olah hari itu Petrus mendapatkan instruksi dari surga supaya mulai hari itu dia boleh melanggar Torah. Saya yakin Tuhan orang Israel tidak seperti itu. Tidak pernah berubah. Dahulu dia melarang, maka pada hari itu larangan itu tetap berlaku. Namun pertanyaannya, mengapa ada perintah untuk menyembelih dan untuk memakan hal itu? Petrus tahu bahwa yang digambarkan di dalam kain itu adalah binatang yang haram dan tidak bisa. Bagi bangsa Yahudi itu sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Sampai benda itu ke langit, Petrus belum mengerti firman itu. Di ayat yang ke-17, Petrus bertanya-tanya. Artinya Petrus tidak habis mengerti kenapa Tuhan berubah. Tidak ada namanya Tuhan berubah. Tapi itu sebuah kenyataan dalam dunia roh. Sepertinya ada sesuatu yang berubah. Lalu Petrus menggumuli dengan sebuah pemikiran. Apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Tentunya ada artinya. Tuhan selalu menyatakan sesuatu yang dapat dimengerti. Tuhan memberikan sesuatu kepada seseorang yang akan sanggup untuk mengerti tentang apa yang dinyatakannya. Tidak pernah abu-abu, tetapi selalu jelas. Penjelasannya bukan dari teologia. Penjelasannya bukan dari argumen-argumen Yudaism. Penjelasannya bukan dari pikiran Petrus. Penjelasannya bisa kita lihat di dalam kalimat-kalimat berikutnya. Sementara itu, setelah sampai di muka pintu, orang-orang yang disuruh Kornelius yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon, mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh. Roh berbicara untuk membawa Petrus melihat kebenaran apa yang selanjutnya yang akan dinyatakan. Ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku menyuruh mereka kemari. Jadi Kornelius dan para prajurit itu bekerja sama untuk merespon suara yang berasal dari surga. Turunlah Petrus ke bawah dan berkata, akulah yang kamu cari, apa maksud kedatanganmu?
Kornelius seorang perwira yang tulus. Nah, ini jawaban dari para prajurit. Para prajurit sangat mengenal bahwa komandannya adalah perwira yang tulus hati dan takut akan Elohim atau Yirei Elohim. Dalam bahasa Yunani disebut pebomai, orang-orang yang takut akan Elohim. Dan terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Kornelius mempunyai reputasi yang baik di depan bangsa Yahudi dan prajurit-prajurit sangat memahaminya. Telah menerima penyataan Elohim, Elohimnya orang Israel, dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama dengan mereka. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya. Kornelius adalah orang yang melibatkan keluarga, sanak saudara, dan bahkan rekan-rekan kerjanya, bawahannya. Sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tapi Petrus menegakkan dia, berkata, bangunlah, aku hanya manusia saja. Sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi hak Elohim telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Inilah penjelasan yang benar. Bahwa yang dimaksud najis dan tidak tahir itu bukan binatang-binatang yang digambarkan di kain itu. Tapi yang dimaksud najis dan tidak tahir itu adalah orang-orang non-Yahudi yang sudah sekian ratus tahun dianggap najis dan tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Demikian untuk rangkaian penjelasan tentang pengalaman Kornelius, dan selanjutnya kita bisa melihat lebih jauh tentang hal ini. Baru ata ha Elohim afi adonenu Yeshua Mashiach aser berof rahamaf holid otanu mekadas letik faya bitekiat Yeshua Mashiach min hametim. Amin. Saya percaya semua kita diberkati melalui firman Tuhan tadi, saudara-saudara. Betapa ketika saudara dan saya adalah orang-orang yang mencari Elohim dengan segenap hati saudara, cinta kepada Elohim, saya percaya Dia akan menyatakan dirinya kepada saudara. Saya bersyukur secara pribadi, saudara-saudara, bahwa tahun 2015 saya boleh mengenal nama Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, dan Elohe Yaakov, yaitu Bapa Yahweh. Itu anugerah yang luar biasa. Dan saya mau katakan buat kita, ketika saudara dan saya kita punya hati untuk beribadah kepada Tuhan yang benar, maka saya mau katakan buat kita, dengan caranya yang ajaib, Dia akan menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Kita sudah ada di akhir kebaktian kita hari ini, saudara. Kita akan akhiri kebaktian kita, dan saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita tutup di dalam doa. Sebelum itu kita naikkan pujian. Ku sembah Kau Yahweh, ku sembah Kau Yahweh, ku puji, ku muliakan namamu Yahweh. Ku
sembah Kau Yahweh, ku sembah Kau Yahweh, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, rabakanda rabasi dibiki, rabakanda rabasi dibiki, rabakanda. Oh, haleluya. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini Bapa. Sungguh kami diberkati oleh firman-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa buat kami, anak-anak-Mu yang sudah berseru kepada nama-Mu Bapa Yahweh, yang sudah mengenal nama-Mu. Itu yang terjadi dan dialami oleh Cornelius, orang yang saleh dan takut kepada Elohim. Biarlah orang-orang yang mencari Engkau, ini yang kami rindukan Bapa. Orang-orang yang mencari Engkau, yang sungguh-sungguh hatinya rindu kepadamu, akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Lihatkan dan nampakkan dirimu, nyatakan dirimu Bapa kepada mereka, orang-orang yang dengan sungguh hati mencari dan merindukan Engkau. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, aku percaya Tuhan sudah menyertai kami dan akan menuntun kami dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Kita angkat hati kita dan tangan kita, saudara-saudara, untuk menerima berkat hari ini. Yevareka Yahweh, Wis mereka, Yair Yahweh paneveleka wikuneka, Isa Yahweh paneveleka, Fuyar semleka shalom, Usem Yesu Hamasiam ben Elohim kami mako enagado, Elion Adonenu Adonas Sabat. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua.